Baik, selanjutnya kita lanjut ke materi yang keenam, tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Tina Tun dengan NIM 23650003. Saya dari kelas A. Adapun materi yang keenam itu ada Project Time Management. Pentingnya jadwal proyek, yaitu menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Selanjutnya, pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Selanjutnya, gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Yang pertama itu salah satu dimensi dan tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Selanjutnya, sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tanggal waktu, sementara yang lainnya tidak. J versus P. Selanjutnya, perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Selanjutnya, media snapshot. Perbedaan dengan Olimpiade musim dingin 2002. Perencanaan pada penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan baru yang indah, dan keamanan sistem transportasi di Athena sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Selanjutnya, manajemen waktu proyek. Yang pertama itu perencanaan pengelolaan jadwal. Yang kedua adalah pelaksanaan dan yang kedua adalah mendefinisikan kegiatan. Yang ketiga adalah aktivitas sequencing. Yang keempat, estimasi sumber daya. Yang kelima, membangun jadwal, dan yang keenam yang terakhir, mengontrol jadwal. Selanjutnya, ringkasan manajemen waktu proyek. Di sini teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk membangun rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan meliputi yang pertama, pengenalan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proyek. Selanjutnya, mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasan untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Selanjutnya, daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Yang pertama itu nama aktivitas, dan selanjutnya itu nomor atau identifier kegiatan. Yang ketiga, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluan, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Selanjutnya, milestones. Milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan yang menyelesaikan milestones. Milestones merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Selanjutnya, sequence activities, yaitu mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Selanjutnya, tipe-tipe dependencies. Di sini teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu modatory dependencies, yang kedua discretionary dependencies, yang ketiga external dependencies. Selanjutnya, network diagram. Network diagram adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dan relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Selanjutnya, network diagram proyek X. Di sini teman-teman bisa lihat bagaimana. Selanjutnya, arrow diagram method ADM, sering disebut activity on arrow network diagrams.
Aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA. Cari semua masalah yang dimulai dari node I. Selanjutnya menggambarkan diagram neutron dari kiri ke kanan dan semua aktivitas pada diagram yang memiliki dependensi. Di sini teman-teman bisa baca secara lebih jelasnya proses pembuatan diagram AOA. Selanjutnya Precedence Diagramming Method (PDM). Aktivitas yang digambarkan dengan kotak, panah menggambarkan relasi antara aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek, lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Tes dependensi types di sini teman-teman bisa lihat. Selanjutnya contoh PDM method diagram dan di sini teman-teman bisa lihat. Selanjutnya estimasi research kegiatan di sini. Estimasinya ada 3, yaitu sebelum memperkirakan durasi kegiatan kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan, sumber daya manusia, peralatan, dan material. Selanjutnya mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan kegiatan tertentu pada proyek ini. Dan selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri. Ini estimasi durasi kegiatannya, durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Selanjutnya membuat penjadwalan. Menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah membuat jadwal proyek yang realistis, yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik pentingnya diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical kind dan analisis PERT. Gantt chart-nya menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikan dengan format kalender. Ini adalah Gantt chart for Project X. Ini adalah Gantt chart project peluncuran software, menambahkan milestones pada Gantt chart. Banyak orang yang ingin fokus pada pencarian milestones terutama untuk proyek-proyek besar. Milestones menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal membuat milestones dengan cara memasukkan teks berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap teks sebagai tonggak. Selanjutnya SMART kriteria, milestones baru, spesifik, measurable, assignable, realistic, dan time framed. Dan ini adalah contoh tracking Gantt chart, teman-teman bisa lihat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.